Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Ada Bu Winda, silakan duduk Bu. Apa? Iya, Bu. Ada apa nih Bu? Lagi santai ya Bu? Alhamdulillah, biasa. Lagi milet HP. Oh iya. Gini Bu, Winda ada sedikit keperluan dengan Ibu. Ini kan kemarin ada Bu Hensi cerita, katanya beliau mau di coaching karena ada sedikit masalah pada saat proses pembelajaran dengan muridnya. Nah, nanti saya meminta Ibu itu sebagai pengamat Bu, mengamati proses coaching kami. Kira-kira bisa nggak Bu? Boleh, bersedia? Bisa Bu. Kalau boleh tahu apa yang saya lakukan pada saat Ibu proses coaching nanti Bu? Oh iya, ini ada apa? Lembar observasinya nah Bu. Coba Ibu baca-baca dulu. Oke baik, saya baca dulu ya. Iya. Jadi nanti pada saat coaching berlangsung, saya melihat, mendengar, kemudian menulis apa saja yang terjadi pada saat coaching terjadi ya Bu, sesuai dengan yang Ibu kasih dengan saya ini ya Bu. Oh iya ya Bu. Jadi Ibu apa mengamati kami pada saat proses coachingnya nanti. Bu Winda, kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dengan Ibu Henzi nanti? Oh, pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan potensi saya sebagai coach, yaitu menjalin kemitraan Bu, sehingga apa Bu Hensi ini nyaman saat bercerita, beliau tidak tertekan, jadi ceritanya mengalir seperti itu. Kemudian saya akan mengusahakan untuk apa mengembangkan kehadiran penuh, fokus pada si coach, jadi seperti itu. Oke, berarti pengembangannya tidak hanya kepada coach tapi pada coachee. juga. Oke. Nah, kompetensi yang mana Ibu yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Oh iya Bu, di sini nanti saya pada proses coaching saya akan menerapkan alur tirta Bu pada Bu Hensi sehingga apa namanya Bu Hensi dapat mengembangkan potensinya seperti nah di alur tirta ini yang T pertama itu yaitu tujuan Bu. Nah, saya akan menanyakan apa tujuan dari Bu Hensi pada proses coaching ini. Kemudian di I-nya mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi potensi yang ada baik pada murid maupun pada Bu Hensinya. Kemudian saya akan menanyakan rencana aksinya, gimana strategi Bu Hensi dalam apa sehingga masalahnya dapat teratasi, kemudian bagaimana saja rencananya, kemudian apa saja hambatannya dan bagaimana solusinya seperti itu. Kemudian yang untuk tanya itu tanggung jawab. Jadi di sini nanti saya juga akan menanyakan kapan pelaksanaan itu dan komitmen Bu Hensi itu seperti apa. Selain komitmen juga saya akan menanyakan siapa yang dapat membantu Bu Hensi untuk melaksanakan apa yang dia sudah rencanakan. Kemudian siapa yang dapat membantu sebagai pengamat sehingga apa namanya kegiatan yang sudah Bu Hensi lakukan itu benar-benar dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya dilakukan sekali atau 2 kali saja. Jadi seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti nanti pada proses coaching Ibu akan menggunakan alur tirta. Iya Bu. Oke. Kalau boleh tahu Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dilakukan Ibu Winda terhadap Ibu Henzi itu apa ya Bu? Nah, indikator apa ketercapaian yang saja di sini Bu, dari saya berharap bahwa nanti pada saat coaching saya bisa memberikan kehadiran penuh, memberikan rasa nyaman Bu Hensi kepada Bu Hensi. Kemudian selain itu dari Bu Hensinya saya ingin Bu Hensi itu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya. Dia dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi bukan saya yang mengarahkan tapi beliau yang menemukannya Bu. Jadi Bu Hensi yang mengembangkan potensi yang ada dalam masalahnya tersebut seperti Oke, baik itu. Bu. Nanti saya akan menyiapkan diri saya juga sebagai seorang pengamat. Kira-kira ini kapan ya proses coaching ini akan dilakukan ya Bu? Iya, kalau Ibu bisa, rencana saya nanti habis jam istirahat kedua Bu. Jadi sebelum pulang sekolah biar waktunya agak santai. Boleh Bu, saya siap untuk menjadi pengamat dalam proses coaching Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya. Sampai ketemu nanti siang. Sama-sama. Iya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi lah yuk. Bu Winda, terima kasih nih udah menyempatkan waktunya juga sama Ibu Ike. Saya kemarin kan udah ngomongin Bu Winda tuh, saya pengen di coaching seperti itu. Begini Bu Winda, saya tuh sekarang tuh lagi memiliki masalah seperti itu dalam pembelajaran. Di kelas saya itu sebagai wali kelas juga ya, tapi saya juga mengajar. Ada beberapa murid saya itu yang
ketika lagi belajar, mereka itu apa ya? Kadang mereka tidur seperti itu. Terus kadang mereka suka berkeliaran di lapangan. Awalnya mereka pamitnya pergi ke WC, permisi Bu ke WC. Ternyata saya lihat 5 menit belum pulang, saya susul. Ternyata mereka malah main voli di lapangan seperti itu. Atau mereka berlari ke kelas lain, bertemu dengan temannya. Tapi ketika saya jemput, oke, saya nasihati terus Ibu Winda. Terus terjadi lagi seperti itu. Dan saya juga dapat laporan dari teman-teman yang lain seperti itu juga kejadiannya. Saya bingung nih Bu Winda, bagaimana sih saya menghadapi anak yang seperti itu tadi di Oh kelas iya, saya. seperti itu ya Bunda. Kira-kira pada saat setelah proses coaching ini apa sih tujuan dari Ibu? Tujuan saya dari coaching ini nanti saya berharap saya dapat menjadikan kelas saya itu menjadi aktif kembali Bu, seperti itu. Jadi murid-murid tadi yang ibaratnya dia suka berkeliaran di lapangan, dia jadi betah di kelas seperti itu. Iya, jadi tadi Ibu menceritakan kan ada beberapa murid ya yang kurang betah di kelas apa. Jadi kira-kira kalau berdasarkan pengamatan Ibu, apa sih yang sebenarnya terjadi itu? Sepertinya kalau saya lihat mereka itu adalah siswa-siswa yang apa ya, kinestetik seperti itu sepertinya Bu. Oh iya. Terus mereka juga saya lihat mereka lebih hobi belajar olahraga ya. Nah selain itu mungkin saja mereka itu bosan saat belajar dengan saya. Seperti itu Bu. Oh, jadi itu menurut Ibu murid itu adalah murid-murid yang gaya belajarnya kinestetik ya Bu ya, yang Iya, hobi-hobi bergerak. Sebenarnya menurut kondisi ideal murid menurut Ibu sih di kelas itu seperti apa? Murid yang ideal bagi saya itu murid yang dia aktif di kelas. Mungkin saya tidak juga menutup kemungkinan anak itu berkeliling tapi di dalam kelas saja. Tapi masih berkaitan dengan pembelajaran seperti Bu Winda. Apakah dia diskusi tapi dia berkeliling, nggak apa-apa, asal jangan di luar kelas seperti itu maksud saya itu. Saya mau aktif di dalam pembelajaran. Iya, jadi Bu Hensi itu kan mengharapkan murid itu di dalam kelas, biarlah dia mau bergerak, mau apa, yang penting aktif dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kalau berdasarkan masalah yang Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan anak, apa sih penyebabnya kalau menurut pengamatan Ibu? Penyebabnya menurut saya mungkin kalau kita koreksi kesalahannya mungkin ada pada saya ya Bu ya. Mungkin saya kurang menciptakan pembelajaran yang menarik atau bervariasi begitu bagi murid saya. Jadi ketika mereka, terutama kan saya mengajar matematika tuh Bu, bayangan mereka tuh matematika tuh udah sulit. Jadi mereka udahlah aku nggak bisa ngerjakannya. Jadi mending keluar seperti itu. Mungkin saja membosankan seperti itu pembelajarannya Bu. Oh ya, jadi menurut Bu Hensi penyebabnya ada dari Ibu. Nah, selain penyebabnya dari Ibu, kira-kira ada penyebab lain tidak Bu? Sepertinya faktor juga sih dari murid. Mungkin memang murid itu terbiasa ya. Maksudnya di rumah juga dia dari orang tua juga aktif kayak gitu. Nah anaknya memang suka lari-lari gitu kekurangannya. Jadi mereka juga mungkin kurang fokus saat belajar seperti itu. Oh iya. Jadi kira-kira usaha Ibu agar anak-anak ini bisa aktif dalam pembelajaran, bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, kira-kira apa Bu? Mungkin langkah pertama yang mungkin saya bisa lakukan, saya harus bisa mendekatkan diri mungkin dengan murid tersebut Bu. Nah, mendekatkan diri ini caranya seperti apa Bu, strateginya? Mengambil waktu luang seperti itu ketika apakah istirahat atau ketika pulang, saya mungkin menyempatkan memberikan waktu kepada anak untuk misalnya mengobrol berdua tuh, biar tahu sih anak ini seperti apa sih maunya dia seperti itu. Meluangkan waktu saya untuk murid seperti itu. Selain dengan meluangkan waktu, kira-kira ada usaha lain tidak Bu? Kalau dari diri saya, mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menarik itu Bu Winda. Yang menarik, ya, yang memancing anak untuk bisa aktif seperti itu. Mungkin seperti itu. Contoh pembelajaran yang menarik yang bisa memancing anak untuk aktif itu seperti apa Bu? Ya, ada gambarannya belum? Oh, ada ya kayaknya. Mungkin diskusi. Oh, Saya dengan buat diskusi. pembelajaran berkelompok seperti itu, nanti saya akan berikan diskusi. Tapi di dalam pembelajaran itu nanti mungkin dengan membuat suatu permainan ya kali ya. Oh, dengan belajar Mengaitkan dengan dengan permainan. Soalnya kadang-kadang mereka juga bertanya, Bu, main yuk main, kayak gitu. Tapi kan kalau main saja kan tidak bermanfaat Bu Winda. Jadi mungkin menyelipkan permainan dalam pembelajaran seperti itu. Iya. Jadi di sini kan
Ibu sudah tahu kira-kira apa langkah-langkah yang mau dilakukan, kira-kira rencana penerapannya di kelas nanti akan seperti apa, Bu? Berdasarkan solusi-solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Penerapannya mungkin saya akan, ya sebelumnya saya menyiapkan dulu media pembelajaran, saya akan mencari tahu juga tuh, literasi saya perbanyak juga untuk mencari pembelajaran menarik itu seperti apa, model pembelajarannya bagaimana. Nah nanti akan saya terapkan di kelas seperti itu. Nah iya satu lagi, mungkin saya akan gunakan juga itu mindfulness nanti tuh Bu. Sebelum memulai pembelajaran saya akan terapkan itu juga sepertinya, kayaknya penting juga. Jadi supaya anak-anak lebih tenang sehingga dia fokus saat belajar seperti itu. Oh iya, jadi sebelum pembelajaran itu akan menerapkan mindfulness juga ya Bu ya? Iya. Kira-kira selain pada proses pembelajaran, apalagi yang Ibu akan lakukan sehingga melibatkan anak ini aktif dalam pembelajaran? Selain dari media atau dari apanya, kira-kira apalagi yang model pembelajaran bisa mungkin pembelajaran Iya. aktif, terus saya juga akan mungkin membawa benda-benda nyata ya, kontekstual seperti itu ke dalam pembelajaran nanti, menampakkan dengan siswa juga. Oh jadi ini Gitu. pembelajaran matematika ya Bu ya, dengan membawa benda-benda nyata dalam pembelajarannya Iya. nanti. Nah, kira-kira Ibu kan sudah tahu solusinya. Nah, kapan kegiatan rancangan yang sudah Ibu terapkan tadi bisa dilakukan? Mungkin saya akan mulai nanti ya Bu Winda ya. Saya akan mencari apa saja model pembelajaran yang menarik itu, terus benda-benda nyata yang akan saya bawa untuk mengajar besok seperti itu. Mungkin mulai malam nanti. Oh, jadi bisa dimulai dari malam nanti Iya, ya Bu ya. sambil ini. Ya jadi pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu kalau menurut saya sudah sangat menarik ya Bu ya. Jadi saya juga tertarik untuk itu. Nah, kira-kira dalam pelaksanaannya nanti siapa yang dapat membantu Ibu? Ataukah Ibu bisa melakukan dengan siapa, bekerja sama dengan siapa, seperti itu? Kalau bantuan mungkin juga saya butuh dari pihak orang tua dan guru BK juga mungkin Bu. Kalau dari pihak orang tua itu bantuan seperti apa yang Ibu harapkan? Oke, saya menanyakan bagaimana si anak ini di rumahnya itu gaya belajarnya seperti apa juga. Apakah dia juga untuk mengetahui gaya belajarnya itu, apakah dia memang sukanya murid yang kinestetik saja, ataukah juga audio, ataukah satu lagi visual seperti itu. Saya menanyakan dengan orang tua dan minta bimbingan juga kepada orang tua. Oh ya, jadi Ibu akan menjalin kemitraan dengan orang tua juga ya, biar tahu kebutuhan murid. Kemudian selain dengan orang tua, Ibu mengatakan akan bekerja sama dengan siapa namanya? Dengan guru BK. Kira-kira guru BK. Dengan guru BK ini apa sih yang akan Ibu lakukan? Mungkin kalau dengan guru BK saya akan minta tolong teman saya itu untuk menggali sih apa penyebab si anak itu tidak betah di kelas seperti itu. Jadi tidak hanya menilai dari sisi saya juga harus mendengarkan dari sisi murid. Karena saya sudah melakukan percakapan dengan murid sebelumnya, tapi ternyata terulang lagi permasalahan seperti itu. Mungkin saya harus melibatkan guru BK sekarang. Iya, jadi kan nanti Ibu akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menjalin kemitraan dengan orang tua dan guru BK. Kira-kira bagaimana sih komitmen Ibu dalam menerapkan pembelajaran ini nantinya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid? Komitmen itu akan saya lakukan, saya coba dalam waktu 1 minggu ini Bu. Bagaimana perkembangannya, apakah dengan menggunakan model pembelajaran tadi yang menarik, terus menggunakan alat-alat peraga dari benda kontekstual ya, Iya. apakah itu nanti bisa mendukung pembelajaran saya sehingga si anak ini menjadi aktif seperti itu. Oh ya, seperti itu. Ini kan Ibu berkomitmen kan nanti, kemudian untuk menjaga komitmen ini ada tidak orang lain atau pihak lain yang akan Ibu libatkan? Ada nanti rekan saya Bu Indah. Kira-kira siapa Bu? Mungkin nanti Ibu Yunita. Iya, Seperti itu. yang Ibu harapkan dari beliau nanti seperti apa? Saya akan minta beliau untuk datang ke kelas saya, mungkin mengamati bagaimana proses pembelajaran saya di kelas nanti seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan yang saya ingin capai tadi seperti itu. Iya, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini, kita melakukan coaching ini sih, sudah adakah yang dapat Ibu ambil kesimpulan? Atau solusi, sudah adakah Ibu menemukan solusi? Oh iya ya. Alhamdulillah dari pembicaraan ini kita tadi saya sudah dapat
beberapa solusi sepertinya Bu Winda ya. Iya, kira-kira. Sebelumnya saya belum terpikir itu. Yang pertama tadi saya ingat kembali ini mendekatkan diri dengan anak, Iya. mencari waktu untuk meluangkan waktu bersama anak, ngobrol atau gitu. Terus menciptakan model pembelajaran dan barang-barang benda-benda yang bisa dipakai untuk pembelajaran saya nanti di pelajaran matematika. Kemudian saya akan meminta bantuan dengan memanggil orang tua. Dari orang tua saya akan menanyakan bagaimana sih konsep belajar anak ini di rumah seperti itu. Apakah dia rajin belajar ataukah dia perlu tuntunan lagi dari orang tuanya. Kemudian dari guru BK juga saya akan minta bantuan dari guru BK untuk mencoba mengidentifikasi bagaimana si murid ini, kenapa sebabnya dia jadi tidak aktif itu. Dan terakhir tadi dengan rekan kerja tadi, minta supervisi dari rekan kerja mungkin ya. Iya, jadi kan Ibu Hensi sudah menemukan ada 5 solusi yang Iya, dapat dari Ibu Hensi melakukan nantinya. Nah, kira-kira dari kelima solusi ini, solusi yang paling penting atau yang harus lebih didahulukan yang mana, Bu? Kalau yang dahulu itu saya menciptakan dulu Bu proses pembelajaran yang menarik di kelas. Iya. Tadi kan saya sudah mendekati anak ya, jadi Iya. proses untuk diri saya sendiri adalah mengembangkan model pembelajaran yang harus saya gunakan di kelas. Jadi menurut Ibu yang paling penting dilakukan adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, Iya. seperti itu nah Bu ya. Jadi kita sekarang sudah di akhir sesi, saya ingin menanyakan bagaimana sih perasaan Ibu pada proses coaching ini? Alhamdulillah. Kalau sudah proses coaching ini, saya menjadi sedikit lega ya Bu ya. Saya sudah terlihat sih apa yang harus saya lakukan. Soalnya sebelum tadi coaching itu saya sumpah gitu, apa yang akan saya lakukan. Soalnya sudah saya coba berulang kali, metode saya tidak berhasil. Nah setelah berbicara dengan Bu Winda, ternyata ada banyak solusi yang bisa saya lakukan. Seperti itu Bu Winda. Saya merasa senang untuk sesi coaching ini Bu Winda. Iya benar sekali ya Bu ya. Saya juga merasa senang karena dengan bercerita, bertukar pikiran ternyata bukan saya yang menemukan solusinya, tapi Bu Hensi sendiri yang dapat menemukan solusinya. Jadi kita itu terkadang kalau kita berbicara sendiri, mikir sendiri, kita tiba-tiba mumet ya Bu ya. Tapi dengan bertukar pikiran kita bisa sebenarnya dengan bertukar pikiran itu kita menggali apa yang ada dalam diri kita, menggali potensi kita, mengenali diri kita kembali. Dengan begini, jadi masalah yang Ibu Hensi hadapi kan sudah ketemu solusinya. Jadi Bu Hensi akan mendekatkan diri kepada murid, kemudian membuat pembelajaran dengan teknik-teknik yang menyenangkan, menjalin kemitraan dengan orang tua, kemudian dengan guru BK, serta meminta rekan guru lain untuk sebagai pengamat, sebagai bahan refleksi nantinya. Saya doakan semoga proses pembelajaran yang Ibu Hensi terapkan nanti dapat berjalan lancar, kemudian secara konsekuen yang Bu ya. Iya, Jadi lakukan jangan hanya sekali biar berdampak baik pada anak. Semoga juga anak-anaknya sukses. Saya kira masalahnya sudah ketemu, solusinya juga sudah diketemukan ya Bu ya. Iya, ternyata dari saya juga ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak nih Bu Winda. Iya, sama-sama, Terima kasih Bu. untuk waktunya. Mungkin saya izin pamit nih Bu Winda. Iya, boleh, Karena Bu. ada kelas lagi berikutnya. Ya, Iya. Ika. Nih. Oke, bagaimana perasaannya Ibu Winda setelah melaksanakan proses coaching ini tadi? Alhamdulillah ya Bu ya, perasaannya alhamdulillah lega. Bu Hensi juga merasa lega juga karena masalah yang dihadapi udah sama Bu Hensi tadi sudah ada solusinya seperti itu. Oke, baik Bu Winda. Dari saya sebagai pengamat nih ada Iya, beberapa Bu. poin yang akan saya tanyakan sebagai proses pasca percakapan coaching Ibu Winda ini tadi. Yang pertama adalah apa sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Winda terhadap Bu Hensi? Iya, tadi kami sudah melakukan coaching. Tadi saya menjalin kemitraan dengan Bu Hensi. Jadi di sini terlihat ya Bu ya, pada saat selesai coaching tadi Bu Hensi merasa lega, dia tidak merasa tertekan, kemudian dia ketawa. Ya ternyata solusinya dari saya sendiri ya Bu ya. Jadi di sini artinya saya tidak menggurui, tapi saya menggali potensi dari beliau sehingga beliau sendiri yang menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Kemudian tadi kami sudah melakukan yang namanya coaching dengan jalur Tirta yang sudah saya ceritakan dengan Ibu sebelumnya. Tadi saya menanyakan identifikasi masalah. Ternyata masalah yang Ibu Hensi hadapi ini ada beberapa siswa tadi yang siswa ini aktif, tetapi
dia ini lebih, kalau pada saat pembelajaran mungkin karena gaya belajarnya kinestetik, pada saat belajar dia lebih sering keluar seperti itu. Nah, jadi bagaimana Bu Hensi ini ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak ini aktifnya boleh aktif tapi di dalam kelas saja, seperti tetap mengikuti proses pembelajaran. Sudah itu tadi kan sudah ketemu, kemudian mengidentifikasi masalahnya ada dari muridnya juga ada, kemudian dari Bu Hensinya juga ada, karena mungkin kata Bu Hensi pembelajaran yang sudah dilakukan kurang menarik bagi anak. Jadi beliau merencanakan tadi akan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian rencana aksinya tadi ya dari itu Bu Hensi akan memberikan mendekatkan diri kepada murid, lebih memberikan waktu luang kepada murid balik pada saat jam istirahat, kemudian pada saat-saat jam-jam yang sehingga mereka bisa berinteraksi lebih dekat. Nah, kemudian menjalin kemitraan dengan orang tua juga sehingga tahu ya apa yang dibutuhkan oleh murid itu seperti apa, gaya belajar muridnya juga seperti apa. Selain itu Bu Hensi juga akan meminta pendapat dari guru BK. Nah, untuk menjaga komitmen dia dalam pembelajaran ini, Bu Hensi akan meminta salah satu guru sebagai ya pengamatnya sehingga nanti bisa berefleksi pada saat pembelajaran seperti itu. Jadi pada saat proses coaching tadi Bu Hensi sudah mengoptimalkan dirinya sehingga dia sendiri nggak menyangka kalau masalahnya itu bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Winda. Untuk proses coaching, ini ada beberapa catatan nih ya Bu Winda. Iya, Bu. Nah, yang pertama adalah mengenai prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama dari segi kemitraan. Kalau saya amati dari posisi saya sebagai pengamat, Ibu Winda sudah memiliki kemampuan kemitraan ini sendiri. Tadi kan terlihat bahwa Bu Hensi juga leluasa berbicara, meluangkan apa unek-unek dalam hatinya. Kemudian Ibu Winda sudah sangat kreatif dan juga sangat, kalau saya lihat, memaksimalkan potensi yang ada pada Ibu Hensi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang meningkatkan kemampuan dari Bu Hensi ini sendiri. Kemudian terlihat bahwa Ibu Winda ini tidak memberikan asumsi negatif kepada Ibu Hensi. Memang jawaban-jawaban itu adalah jawaban-jawaban yang solusinya muncul sendiri dari Ibu Hensi tersebut. Ibu Winda sudah melihat, sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu Winda itu sudah memunculkan sikap sebagai coach yang baik, seperti itu Ibu Winda. Nah, yang terakhir adalah apa sih kompetensi apa lagi nih yang perlu Ibu Winda tingkatkan posisinya sebagai coach? Kalau kompetensi apalagi yang perlu saya tingkatkan sebagai coach, mungkin di sini nanti ya Bu ya, saya akan lebih banyak lagi membuat atau menggali pertanyaan sehingga coachee yang sedang berbicara dengan saya itu semakin nyaman. Jadi ya udah tuh tujuan yang ingin dia capai itu memang benar-benar terpenuhi. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu memang benar-benar pertanyaan yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah yang sedang dia hadapi seperti itu. Baik Bu Winda, mungkin itu saja hasil pengamatan saya dalam proses coaching ini. Semoga kita bisa melakukan perbaikan dan menjadi coach yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya merasa senang sekali dengan pengamatan Ibu ya. Jadi saya tahu bagaimana kemampuan saya, kemudian bagaimana proses coaching yang telah kami lakukan. Semoga tidak hanya kali ini saja kita melakukan mitra ya Bu ya, kerjasama. Mungkin bisa dengan teman-teman yang lain nanti juga. Ini kan sebagai salah satu tugas saya pada program guru penggerak. Semoga nanti saya bisa melakukan coaching dengan benar, kemudian dengan baik, dan pembelajaran yang kita lakukan memang benar-benar terpenuhi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, baik. Ya. Saya undur pamit diri dulu Ibu. Iya, sama-sama Bu Ike.